Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen proyek. Kami beranggotakan Mahu Silo Bawalu Siru Tarius, Melania Paulina, saya sendiri Saidah Kimah, dan Teniki. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Yang pertama, arti penting manajemen proyek. Masing-masing dari pengenalan produk atau jasa merupakan sebuah peristiwa yang unik sebuah proyek. Selain itu, proyek-proyek merupakan sebuah bagian yang umum dari kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat merencanakan sebuah pernikahan atau sebuah kejutan pesta ulang tahun, pemodelan ulang sebuah rumah, atau penyiapan sebuah proyek kelas selama 1 semester. Manajemen proyek melibatkan 3 fase. Yang pertama, perencanaan. Fase ini meliputi penyiapan tujuan, penggambaran proyek, dan pengorganisasian tim. Yang kedua, penentuan jadwal. Fase ini berkaitan dengan orang, uang, dan pasokan untuk aktivitas-aktivitas tertentu, dan mengaitkan aktivitas-aktivitas satu sama yang lain. Dan yang terakhir, 3, pengendalian. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Hal itu juga mengubah atau rencana dan memindahkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan akan waktu dan permintaan biaya. Next. Yang kedua, pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek atau biasa juga disebut dengan istilah project management atau PM, dan pada sisi lain ada juga istilah manajemen konstruksi atau construction management atau CM. Intinya adalah membantu pemberi tugas atau pemilik proyek dalam hal mengatur atau mengelola proyek sejak proses perencanaan sampai dengan selesainya pelaksanaan proyek, khusus untuk proyek berskala besar, berdurasi atau waktu yang panjang, dan bernilai tinggi atau mahal. Yang ketiga, penjadwalan proyek. Penjadwalan dalam berbagai kegiatan. Yang A, penjadwalan atau scheduling, merupakan salah satu kegiatan penting dalam perusahaan. Yang B, dalam suatu perusahaan industri, penjadwalan diperlukan dalam mengalokasikan tenaga operator, mesin, dan peralatan produksi, urutan proses, dan jenis produk. Yang C, dalam suatu lembaga pendidikan, penjadwalan diperlukan untuk mengalokasikan ruang kelas, peralatan mengajar, tenaga pengajar, staf administrasi, pendaftaran penerimaan mahasiswa baru atau ujian. Penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Dan yang D, penjadwalan mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja bagi suatu kegiatan operasi, serta menentukan urutan pelaksanaan kegiatan operasi. Yang keempat, tujuan penjadwalan. Tujuan penjadwalan ialah meminimalkan waktu proses dalam proyek, pembangunan fisik atau non-fisik, waktu tunggu langganan dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, personel, dan peralatan. Next. Yang kelima, jenis penjadwalan. Penjadwalan sederhana, time schedule, timetable, action plan, bar chart, Gantt chart, diagram Gantt atau Gantt chart, merupakan diagram perencanaan yang digunakan untuk penjadwalan sumber daya dan alokasi waktu. Diagram Gantt adalah contoh teknik non-matematis yang banyak digunakan dan sangat populer di kalangan para manajer, karena sederhana dan mudah dibaca. Yang keenam, perencanaan proyek. Pengorganisasian proyek mungkin dapat berguna ketika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, tugas pekerjaan bisa dijelaskan dengan sebuah tujuan yang spesifik dan tenggat waktu. Yang kedua, pekerjaan bersifat unik dan tidak umum bagi organisasi yang ada saat ini. Yang ketiga, pekerjaan berisikan tugas-tugas rumit yang saling terkait yang memerlukan kemampuan khusus. Yang keempat, proyek bersifat sementara namun penting bagi organisasi. Yang kelima, proyek mempersingkat lini di antara organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teniki Febrina. 7. Pengendalian proyek. Kendali proyek seperti kendali sistem manajemen lainnya melibatkan pengawasan yang ketat terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran.
Kendali juga berarti menggunakan sebuah siklus umpan balik atau feedback loop untuk merevisi rencana proyek dan memiliki kemampuan untuk memindahkan sumber daya kemanapun mereka paling dibutuhkan. Proyek dan produksi. Proyek adalah kegiatan penciptaan produk yang sifatnya unik. Keunikannya dilihat dari tempatnya, bentuknya, ukuran, dan jumlah produk yang dihasilkan. Contoh pada pembuatan kapal, irigasi, gedung, jembatan, atau pembuatan acara pesta. Proyek seringkali juga tidak kelihatan atau bersifat jasa. Misalnya proyek pengembangan produk yang dilakukan dalam bentuk berbagai penelitian atau riset dan pengujian atau testing. Proyek berbeda dengan produksi. Perbedaan itu ditinjau dari sisi jumlah dan prosesnya. Kalau produksi, biasanya jumlahnya banyak dan bentuknya sama. Sedangkan proyek jumlahnya sedikit, produksi biasanya jumlahnya sedikit sekali dan bentuknya berbeda sehingga disebut unik. Perbedaan lainnya adalah dalam pengolahannya. Dalam produksi sifatnya pengolahan berulang karena jumlahnya yang banyak. Next. Proyek dan program. Program adalah suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan menciptakan kondisi yang diinginkan. Berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan, bisa bersifat mikro atau bersifat makro, bahkan internasional. Program memiliki waktu kegiatan jangka panjang, kadang 5, 10, 15 tahun atau lebih, tapi tetap memiliki batas waktu. Sedangkan produksi tidak terbatas waktunya. Untuk mencapai tujuannya, program akan dipecah menjadi proyek-proyek. Yang 10 kerja atau network. Proyek terdiri dari berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan bahan-bahan, alat-alat, dan tenaga manusia. Kegiatan-kegiatan itu kemudian membentuk jaringan kerja yang saling terkait dan saling bergantung antara kegiatan sebelumnya dan kegiatan sesudahnya. Kegiatan kerja ini ditandai oleh simbol anak panah. Sedangkan keterkaitan antar kegiatan ditentukan oleh arah anak panah itu sendiri sebelum dan sesudahnya. Penyempurnaan kegiatan ditandai dengan lingkaran kecil yang menggambarkan adanya kegiatan sebelumnya dan kegiatan sesudahnya. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan itu akan membentuk jaringan kerja yang terkoordinir untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan, yaitu penciptaan produknya. Selain menggambarkan keterkaitan, waktu menjadi ciri utama dalam simbol ini sehingga secara keseluruhan bisa diketahui berapa lama proyek bisa diselesaikan. Next. Berikut merupakan gambar jaringan network. Yang lingkaran merupakan nomor event, kapan dimulai dan berakhirnya suatu aktivitas. Tanda panah menunjukkan jenis aktivitas dan lamanya waktu aktivitas. Tanda panah putus-putus menyatakan aktivitas hayal atau boneka, menunjukkan keterkaitan dengan aktivitas sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. (11) Teknik manajemen proyek atau PER dan CPM. Kerangka kerja PER dan CPM. PER dan CPM keduanya memiliki 6 langkah dasar sebagai berikut. 1. Menentukan proyek dan menyiapkan struktur perincian kerja. 2. Mengembangkan hubungan antar aktivitas. Menentukan aktivitas mana yang harus didahulukan dan mana yang harus mengikuti aktivitas lainnya. 3. Menggambarkan jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. 4. Menentukan waktu atau estimasi biaya pada masing-masing aktivitas. 5. Menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Hal ini disebut dengan jalur kritis atau critical path.
6. Menggunakan jaringan untuk membantu merencanakan, menentukan jadwal, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahung. Diagram jaringan dan pendekatan langkah pertama dalam sebuah jaringan PRT atau CPM adalah membagi proyek menjadi aktivitas yang signifikan sesuai dengan struktur perincian kerja. Aktivitas pada titik simpul, activity on node AUN, dan aktivitas pada tanda panah, activity on arrow AUA. Berdasarkan pada konvensi AON, node atau titik simpul menandakan aktivitas. Berdasarkan pada titik pada AOA, arrows atau tanda panah menggambarkan aktivitas. Aktivitas menggunakan waktu dan sumber daya. Perbedaan dasar antara AON dan AOA adalah simpul dalam sebuah diagram AON menggambarkan aktivitas. Dalam sebuah jaringan AOA, simpul menggambarkan waktu, mulai dan selesai dari sebuah aktivitas, serta juga disebut dengan peristiwa. Bisa dilihat dari gambar di samping. Next. Yang ke-12, menentukan jadwal proyek. Jalur kritis adalah jalur waktu terpanjang yang melalui suatu jaringan. Untuk menemukan jalur kritis, kita menghitung dua waktu awal dan akhir untuk masing-masing aktivitas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. Langkah early start dan finish. Mulai pada kejadian awal dan maju ke depan. ES sama dengan 0. Untuk aktivitas awal, ES adalah early start. Selanjutnya EF sama dengan ES ditambah waktu aktivitas. EF adalah early finish. Selanjutnya ES sama dengan maksimum EF dari seluruh pendahulu untuk aktivitas yang tidak awal, langkah latest start dan finish. Pertama, mulai pada akhir kejadian dan jalan mundur. Dan yang kedua, LF sama dengan maksimum EF untuk aktivitas akhir. LF adalah latest finish, sedangkan EF adalah earliest finish. LS sama dengan LF dikurang waktu aktivitas. LS adalah latest start, LF sama dengan minimum LS dari seluruh pengikut untuk aktivitas bukan akhir. Selanjutnya, bisa dilihat pada gambar early start dan finish. Yang A ada nama aktivitas atau simbol, yang kedua lamanya aktivitas, ada ES early start, EF early finish, LS latest start, dan LF latest finish. Next. Dan 13 ada variabilitas dalam aktivitas. 3 estimasi waktu dalam PRT. Dalam PRT, kita menggunakan distribusi probabilitas berdasarkan pada 3 estimasi waktu untuk masing-masing aktivitas sebagai berikut. Waktu optimis atau optimistic time. A, sama dengan waktu yang diambil oleh suatu aktivitas jika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana. Dalam mengestimasi nilai ini, hanya adil sebuah probabilitas kecil. Misalkan 1:100, di mana waktu aktivitas adalah CA. Waktu pesimis atau pessimistic time, yang B sama dengan waktu yang diambil oleh suatu aktivitas dengan mengasumsikan kondisi yang kurang menguntungkan. Dalam mengestimasi nilai ini, hanya ada sebuah probabilitas kecil, juga 1:100, di mana waktu aktivitas adalah lebih dari B. Waktu yang paling mungkin, most like time, atau M sama dengan estimasi waktu yang paling realistik yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas. Next.
Untuk menemukan waktu aktivitas yang diharapkan, T. Distribusi beta menimbang 3 estimasi waktu sebagai berikut. T sama dengan A ditambah 4M ditambah B per 6. Yaitu waktu yang paling mungkin M diberikan bobot 4 kali, seperti halnya waktu optimis A dan waktu pesimis B. Estimasi waktu yang dihitung menggunakan untuk menghitung penyebaran atau varian dari waktu penyelesaian aktivitas kita menggunakan formula. Varian sama dengan B dikurang A per 6 pangkat 1. Probabilitas penyelesaian proyek PRT menggunakan varian dari aktivitas-aktivitas jalur kritis untuk membantu menemukan varian dari keseluruhan proyek. Varian proyek dihitung dengan menjumlahkan varian dari aktivitas-aktivitas kritis. Varian proyek sama dengan varian aktivitas dikurang aktivitas pada jalur kritis. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sayyidah Hakimah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang trade-off dan mempersingkat biaya waktu proyek. Ketika memilih aktivitas mana yang akan dipercepat dan seberapa banyak, kita perlu untuk memastikan hal-hal berikut. Pertama, jumlah di mana sebuah aktivitas dipercepat itu dimungkinkan. Kedua, jika dilakukan, durasi aktivitas yang diperpendek akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan proyek sesuai tenggat waktu. Tiga, biaya total dari mempersingkat sebuah proyek semurah mungkin. Kemudian, mempersingkat suatu proyek melibatkan 4 langkah sebagai berikut. Langkah pertama, menghitung biaya singkat per minggu atau periode waktu lainnya untuk masing-masing aktivitas dalam jaringan kerja. Jika biaya singkat adalah sejajar sepanjang waktu, formula berikut bisa digunakan. Biaya singkat per periode sama dengan biaya singkat dikurang biaya normal dikalikan waktu normal dikurang waktu singkat. Langkah kedua, menggunakan waktu aktivitas saat ini. Temukan jalur kritis dan jaringan proyek, identifikasi aktivitas kritis. Kemudian langkah ketiga, jika terdapat satu jalur kritis, kemudian pilih aktivitas pada jalur kritis ini yang A masih bisa dipersingkat atau preset, dan B memiliki biaya singkat per periode yang paling kecil. Mempersingkat aktivitas ini selama satu periode. Jika terdapat lebih dari satu jalur kritis, kemudian pilih satu aktivitas dari masing-masing jalur kritis di mana A. Masing-masing aktivitas yang dipilih masih bisa dipercepat, dan B. Total biaya singkat per periode dari semua aktivitas yang dipilih merupakan yang paling kecil. Mempersingkat masing-masing aktivitas satu periode. Perhatikan bahwa aktivitas yang mungkin umum bagi lebih dari satu jalur kritis. Dan langkah keempat, perbarui semua waktu aktivitas. Jika tenggat waktu yang diinginkan telah tercapai, berhenti. Jika tidak, kembali ke langkah 2. Selanjutnya, materi tentang sebuah tinjauan terhadap PERT dan CPM. Sebagai sebuah peninjauan dari diskusi kita mengenai PERT, berikut beberapa dari fitur-fitur yang perlu diketahui oleh manajer operasi. Unggulannya, 1, sangat berguna ketika menentukan jadwal dan mengendalikan proyek yang besar. 2, konsep yang langsung dan secara matematis tidak sulit. Ketiga, jaringan grafis membantu menekan hubungan di antara aktivitas proyek. 4, analisis jalur kritis dan waktu perpanjangan membantu menentukan aktivitas-aktivitas yang perlu untuk diperhatikan lebih dekat. 5, dokumentasi proyek dan grafik menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai aktivitas. 6, dapat diterapkan ke berbagai macam proyek. Dan terakhir, berguna dalam mengawasi bukan hanya jadwal tetapi juga biaya. Kemudian batasannya. Pertama, aktivitas proyek harus benar-benar dijelaskan, bersifat independen dan stabil dalam hal hubungannya. 2, hubungan yang ada sebelumnya harus spesifik dan ada dalam jaringan yang sama. 3, estimasi waktu cenderung menjadi subjektif dan dipalsukan oleh manajer yang takut akan bahaya menjadi terlalu optimis atau tidak cukup pesimis. Keempat,
Terdapat bahaya yang tidak dapat terpisahkan dari menempatkan terlalu banyak penekanan pada jalur terpanjang atau kritis. Jalur yang hampir kritis perlu untuk diawasi secara ketat pula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.